Baik, alhamdulillah anak-anak pada ini ucapkan selamat datang ya. Selamat datang di ruangan Zoom ya. Ruangan online ya, walaupun tidak offline. Oh saja karena udah di ini Bu, udah dikasih tahu. Tapi udah masuk belum? Oh. Tilawah Bu. Gimana kemana? Ya. Ya, baik anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini mau sapa dulu ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, tiba si badan dan jiwaku semangat. Baik. Sambil kita menunggu pemateri kita, ini mau tanya dulu nih. Apa yang tadi sudah sholat subuh? Mana acungkan tangannya anak-anak? Pak Dede pengen tahu. Mana yang sudah sholat subuh, mana acungkan tangannya? Pak ini loading kan ada Pak? Mana kumaha itu Pak? Kumaha itu Pak? Ini kumaha kesalahan teknis. Ayo. Baik, mana coba Pak Dede pengen tahu anak-anak yang tadi sudah sholat subuh, mana acungkan tangannya? Ini nggak kelihatan tangannya, nggak ngacung. Ya, baik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, hebat-hebat ya. Semuanya sudah pada sholat subuh, alhamdulillah. Selanjutnya, ada ini mau nanya lagi nih. Siapa yang sampai sekarang belum batal puasanya? Mana acungkan tangannya? Pada ini pengen tahu. Aku. Ya, 1. Mana coba acungan tangannya ya. Ngacungnya pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri ya. Ngacungnya pakai tangan kanan, tangan bagus. Mana 1, 2, 3, 4, 5. Wah, pada hebat-hebat juga ya. Masih belum batal sampai sekarang. Anak-anak sekarang puasa hari keberapa ya anak-anak? Ada yang tahu? Ke-8. Wah, hebat bener ya. Hitung ya dari pertama sampai sekarang hari ke-8. Masya Allah, masih belum pada batal nih. Hebat-hebat ya anak-anak nih. Selanjutnya, sambil menunggu pemateri kita akan murojaah sedikit ya. Murojaah surat bisum, surat pendek. Ya, baik. Sambil menunggu pemateri kita akan sedikit memurojaah surat ya, surat-surat pendek saja ya. Baik anak-anak, pada ini pengen tahu nih, bacaan suratnya masih pada hafal nggak ya? Surat-surat pendek saja ya. Oke, kita akan murojaah surat surat Al-Maun saja ya. Nah, anak-anak kita akan murojaah surat Al-Maun. Semuanya ikut ya. Nanti yang ikut memurojaah kelihatan di sini ya. Siap anak-anak. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'aitalladzi yukadzibu bid-din.
Alladzina hum an Yusahun. Alladzina hum Ya deh, Ina tuh bahannya kayak gimana harga? Nabi tapi ina iya. Baik, alhamdulillah pada hafal ya. Hebat-hebat nih anak-anak ya. Anak-anak Al-Furqan ini ternyata hebat-hebat. Selanjutnya satu lagi anak-anak ya. Kita akan murojaah surat apa ya? Surat Al-Kafirun ya. Kafirun. Anak-anak kita akan murojaah surat Al-Kafirun bersama-sama ya. Semuanya ikut ya. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ya, baik, alhamdulillah. Baik, sambil masih menunggu ya. Kayaknya pemateri kita belum ada ya. Ada yang tahu anak-anak pemateri kita hari ini siapa? Pesantren Ramadan. Ada enggak? Bukan pesantren Ramadan. Pemateri kita ya yang akan menyampaikan materi. Yang tahu? Ada yang sudah lihat ya layarnya? Pemateri kita hari ini yaitu Ustadz Jajang Zakaria SPDI ya. Oh, Ustadz Jajang ya, bukan Jajang berarti ya, Bu gitu Bu. Bukan Jajang biasa aja gitu Bu. Namanya mana namanya? Jajang Zakaria SPDI. Beliau mengajarnya di SDIT Alami ya. Beliau itu adalah guru ngajinya Pak Denny ya waktu kecil ya. Nah, sekarang ketemu lagi ya di sini nanti di ruangan Zoom. Ada aja Bu, itunya kejakannya. Kita lewat gimana sih apa? Baik anak-anak, sambil menunggu Pak Denny punya pertanyaan nih ya. Ya, Pak Denny ada jelas ya anak-anak ya? Terlalu nggak tahu Bu. Oh iya ya nanti. Kau setek nyebut naon BT Pohorik nanya naon jadi Pohorik. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi sambil menunggu ya materi kita. Ini punya pertanyaan ya buat anak-anak nih. Bisa tolong dijawab ya. Yang bisa angkat tangannya dijawab. Siap. Sini Pak Denny yakin Ananda di sini pintar-pintar ya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, Pak Denny punya pertanyaan. Pertanyaannya adalah Udah ada Bu, udah yang amat tadi ya, Fadilah. Yang membahas tentang diwajibkannya puasa. masuk. Anak-anak ada yang tahu? Iya. Al-Baqarah. Ya, benar Al-Baqarah ya. Al-Baqarah. Sekarang ayatnya ayat berapa Udah ada, Bu. anak-anak Al-Baqarah? Sudah masuk ini. 83. Masya Allah, benar Kami adik, 83. Wah, ternyata benar ya dugaan Pak Denny. Anak-anak di sini hebat-hebat ya. akunnya Fadil, Pada tahu Ahmad Fadilah, surat sama ayatnya. Baik. Udah ada Bu. Baik,
Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Pak Denny pengen tahu dulu nih, apakah masih semangat atau enggak nih ya? Kita akan masuk ke yel-yel dulu ya, yel-yel yang sama visum ya kemarin ya, visum dibuatnya. Pak Denny pengen tahu dulu nih yel-yelnya. Anak-anak siap ya? Kalau Pak Denny bilang Ramadan, anak-anak bilang apa? Ya, bagus. Lagi Ramadan. Ya, sambil tangannya ya, tangannya gimana? Kesini ceria. Terus Ramadan penuh cinta. Siap ya anak-anak ya? Dan ceria. Ramadan cinta. Masya Allah, semangat ya. Belum Bu, saya udah capek. Ada ini ada tadi ada. Berhubung materi kita sudah ada di ruangan Zoom, anak-anak, kita akan langsung saja mendengarkan yang akan Al Ustaz sampaikan ya. Baik. Ada Ibu. Hati madu ada di kelas Adi. Kita sambut saja. Ini dia Al Ustaz Al Mukarram Jazang Zakaria SPDI. Padanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kedengaran, Den? Ada ini kedengaran? Kedengaran, Pak. Terima kasih atas jawab salamnya bagi teman-teman di SD Al-Furqan. Semoga ini menjadi doa bagi teman-teman semua dan senantiasa doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam keselamatan buat anak-anakku tercinta SD Al-Furqan dan juga ayah bunda dan juga Bapak Ibu gurunya. Sebelumnya Pak Jaka ucapkan salam 3 jari, setiap kegiatan bermakna, sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki. Amin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb yang telah mengatur kehidupan. Alhamdulillah atas izinnya di kesempatan siang ini bisa bertatap maya dengan teman-teman yang ada di STT Alami. Untuk itu Pak Jaka ucapkan selamat menunaikan ibadah saum. Mudah-mudahan hingga pada akhirnya saumnya tamat ya di penghujung bulan suci Ramadan hingga mencapai hari kemenangan. Di kesempatan siang ini perkenalkan ya, nama Bapak ya Jazang Zakaria, kalau dipanggil ya Pak Jaka saja. Dan alhamdulillah hari ini bisa bertatap maya dengan teman-teman anak-anak tercinta yang ada di STT Al-Furqan. Mudah-mudahan segala aktivitas ya amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ada dalam ridha Allah. Di kesempatan siang ini teman-teman kita akan bahas berkaitan dengan fikih saum. Bagaimana sih saum berkaitan dengan saum yang menyenangkan ya. Tentu teman-teman ingin saum ini suasananya indah. Jangan sampai saum ini menjadi alasan untuk bermalas-malasan, untuk nyantai, tidak beraktivitas, ya. Tetap sekalipun kita dalam keadaan saum, kita tetap bisa menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang lain, dari mulai belajar, membantu di rumah, ya, dan juga kegiatan lainnya dengan sahabat-sahabat teman yang ada di rumah, sekalipun di situasi pandemi seperti ini. Untuk itu, bagaimana sih caranya? Sebelumnya kita simak dulu ya video ini berkaitan dengan saum. Nah, ini sekilas saja. Nanti Pak Jaka akan bahas. Ya, kita sama-sama saksikan videonya berkaitan dengan saum itu sendiri. Selamat menyimak. Halo sobat belajar, kali ini akan saya jelaskan tentang puasa Ramadan.
Puasa dalam bahasa Arab berasal dari kata saum atau syam yang artinya adalah imsak, yaitu menahan. Kan menurut istilah syariat adalah suatu amal yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat tertentu. Adapun dalil yang menunjukkan wajibnya puasa di bulan Ramadan yaitu Untung ayah ini ya. Si abang. dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal Itu direkam nggak? Direkam nggak? tattaqun. Direkam nggak? Orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa bagaimana Ramadan diawali dengan niat pada malam hari. Bacaan niat puasa Ramadan itu saumakotin dan ada ini di Ramadan dan di sana billahi ta'ala. Tapi niat berpuasa untuk menunaikan kewajiban puasa. Puasa Ramadan adalah Islam. Diwajibkan bagi orang yang beragama Islam. Kemudian puasa agama Islam. Dan umayyiz orang yang mendekatkan baik dengan fungsi dari haid dan nifas. Selanjutnya rukun puasa yang pertama adalah niat dalam hati. Niat ini diwajibkan. Harus rukun puasa. Puasa sebelum fajar maka tiada puasa yang kedua adalah daripada makan dan minum atau menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga matahari. Orang yang melakukan puasa berlain yang pertama adalah perjalanan atau musafir. Kemudian yang ketiga adalah dan nifas. Keempat, wanita yang sedang hamil dan menyusui anak mengkhawatirkan mengganggu kesehatan dirinya dan juga anaknya. Dan yang kelima adalah orang yang berusia. Laki-laki perempuan. Namanya nunung laki-laki perempuan. Selanjutnya tentang syarat puasa. Yang pertama, Agak gede suara. wajib mengkodok pada hari lain sesuai dengan jumlah hari yang ditentukan. Untuk orang sakit yang masih sembuh, juga untuk orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir, dan juga untuk wanita yang sedang hamil dan menyusui. Kemudian yang kedua, wajib membayar fidyah atau memberi makan kepada fakir miskin pada tiap hari yang ditinggalkan sebesar 1 mud atau setara dengan 6 ons. Pertama, untuk orang tidak ada harapan orang tua yang tidak mampu Kakek-kakek. Selanjutnya sunah-sunah puasa. Yang pertama adalah makan sahur. Rasulullah bersabda, "Tasahharu fa inna fis suhuri barakah." Dan kalian makan sahur, dalam sahur itu terdapat keberkahan. Muttafaqun alaih. Kemudian mengakhirkan makan sahur.
Selanjutnya, menyegerakan berbuka. Kemudian meninggalkan perkataan yang tidak baik seperti mengumpat, memfitnah, dan sebagainya. Berikutnya berbuka dengan kurma atau yang manis atau dengan air sebelum makan yang lain. Kemudian memberi makan orang lain untuk berbuka dan juga hal-hal yang membatalkan puasa antara lain muntah dengan disengaja, makan dan minum dengan sengaja termasuk merokok, haid nifas, gila, mabuk, pingsan, jima pada saat puasa. Nah, berpuasa antara lain dapat mendidik diri untuk bersabar dalam menghadapi cobaan penderitaan. Kemudian dapat mendidik diri untuk bersikap amanah dan percaya diri. Dapat mendidik untuk tidak berbuat dusta dan berkata keji, dapat memelihara kesehatan tubuh, dan dapat untuk selalu disiplin. Demikian penjelasan dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih. Baik, anak-anakku sekalian tercinta, itu diantaranya video berkaitan dengan suci saum. Maka seperti apa Pak Jaka yang harus kita lakukan? Bagaimana saum ini supaya menyenangkan? Ya tentu yang pertama buat teman-teman, ketika kita menjalankan ibadah apapun, diantaranya saum, yang pertama dasari itu dengan penuh rasa iman dan keikhlasan. Tidak ada dalam hal ibadah apapun yang berat, ya, baik saum ataupun yang lainnya. Semua perintah yang Allah berikan untuk hambanya itu sebetulnya mudah. Salah satunya saum. Sebetulnya kita tidak kosong-kosong amat ya. Dari terbit fajar hingga terbenam matahari ini, Bintulil fajri ila gurbi syamsi sebetulnya udah diisi dulu sebelumnya dengan sahur. Nah, bagaimana supaya menyenangkan ibadah saum itu? Jadi yang pertama dasari dengan keimanan dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah saum. Jadi jangan ada keterpaksaan ya buat anak-anakku tercinta di rumah, bahwa ibadah saum ini adalah merupakan amal ibadah yang senantiasa hanya Allah yang akan memberikan balasannya, bukan kita. Ya. Bukan Rasulullah, tidak ada. Tidak ada keterangan pahalanya A, B, C, tidak ada. Yang ada dalam hadis ini, Rasul sampaikan suatu saat nanti orang-orang yang saum di hadapan Allah dari kiamat, mereka semua akan digiring ke satu pintu yang namanya Ar-Royan. Itu keistimewaannya. Adapun pahalanya Nabi katakan ana ajiun bi, aku yang akan membalasnya. Jadi tidak ada yang tahu pahala berkaitan dengan saum, berapa derajat, berapa kali lipat, tidak ada. Beda dengan amalan-amalan lainnya, seperti sholat wajib, sholat yang 5 waktu. Itu pahalanya sudah jelas. Kalau berjamaah 27 derajat, itu ya kalau berjamaah. Kalau sendiri munfarid di rumah laki-laki itu 1. Nah, oleh karena itu bagi teman-teman, yang pertama ya supaya saum itu menyenangkan, niatkan karena Allah. Ya. Dasari dengan keimanan, bukan karena terpaksa, bukan karena ayah bunda, bukan karena bapak ibu guru, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana supaya saum itu indah, ya, menyenangkan. Kan berlapar-lapar nih teman-temannya dari pagi sampai maghrib ya, dari subuh terbit fajar hingga terbenam matahari. Maka bagaimana supaya senang, bikin bahagia? Isi waktu-waktu yang ada dengan hal-hal yang positif, yang baik. Salah satunya dengan tilawah Al-Quran. Setelah sahur, sholat subuh, jangan langsung bobo. Jangan langsung tidur bagi teman-teman di rumah. Tapi pakai kegiatannya untuk baca Al-Quran, tilawah, murojaah, ya, bisa dengan ayah bundanya, bisa dengan adik kakak, dengan teman dan sebagainya. Jadi bikin happy saja. Ya tidak ada yang berat sebetulnya. Ramadan ini justru
sangat membahagiakan, ya, senang dan bahagia. Yang ketiga lantas apa lagi supaya Ramadan ini membahagiakan, bikin senang. Setelah kita mengisi waktu-waktu yang ada, ya, maka yang ketiga lakukan kegiatan ini continue terus menerus. Seperti contohnya teman-teman bukan hanya hari pertama saja baca Qur'annya, tilawahnya, tapi rutin, continue terus menerus setiap hari. Misalkan contoh baca Qur'annya, murojaahnya setiap hari itu 2 surat. Bisa ke ayah bundanya misalkan atau ke bapak ibu gurunya. Rutin setiap waktu, setiap hari. Menjelang setelah sholat subuh, ya. Lalu seperti apa lagi siangnya? Jangan tidur terus. Karena kata Nabi, kam min so'imin. Banyak orang yang saum tidak ada pahala baginya. Ilal juwal atos. Kecuali dia mendapatkan lapar dan dahaga saja. Rugi. Jadi kalau teman-teman dari pagi sampai sore ngabuburitnya tidur atau main gadget, main game, main HP, mabar dan sebagainya, ini nanti peluang untuk mendapatkan pahalanya, meraih pahalanya nanti hilang. Nah, supaya tidak sia-sia ibadah saumnya, isi dengan hal yang baik. Ya, bisa konsultasi, bisa dengan keluarga, sharing dan sebagainya. Itu saum teman-teman akan bikin bahagia insya Allah. Baik teman-teman, kita saksikan ini ada apa ya, setelah tadi video dari mulai syarat, rukun dan sebagainya. Ini ada video lagi nih, satu nih, bukan video ya, PowerPoint-nya, video juga ya. Bagaimana latihan kita dalam melaksanakan ibadah saum. Yuk kita saksikan video ini. Film Nusa. Di Nusa dan Rara. Ah, suaranya kecil. Bukan Nusa Rara. Impa. Dan Rara. Iya, Pak. Suaranya kecil. Sudah ya, dari gede ini. Nggak kedengaran. Masih kecil. Kamu ngapain sih? Apa? Nusa. Soalnya nggak kedengaran, Pak. Suaranya kedengaran. Udah full ini. Kedengaran, Pak. Pak. Coba semuanya matiin mikrofon. Iya. Dimatikan, coba dimatikan. Aku udah dimatiin, Pak. Gedein di Pak, sini. yang dimatikan. Saya nggak tahu. Suaranya, Pak. Iya, sebentar. Nonton iklan. Juga. Batal. Ada suaranya? Kan cuma nonton. Ada. Ya, baik. Kabarnya, Pak. Kalau bulan puasa, kenapa banyak ikan sirup sih? Itu namanya godaan, Ra. Kalau gitu, selama bulan puasa, Rara nggak mau nonton TV. Wah, bagus dong, Ra. Kalau puasa kalian tulis karena Allah, pahalanya insya Allah jadi berlipat. Ya. Kalau gitu, Rara harus berlatih. Makanya semangat banget, Ra. Lagi latihan, Wak. Latihan apa? Latihan makan sebelum puasa. Ya Allah, Ra. Latihan puasa nggak gitu juga kali. Semuanya dimakan. Kalau lagi puasa, makannya ya pas sahur dan buka aja, Ra. Iya. Sekarang harus makan banyak. Soalnya makannya nanti nggak bisa banyak. Gak gitu, Ra. Kalau lagi puasa, boleh makannya itu ya pas sahur dan buka aja. Wah, nggak boleh makannya lama dong.
Biasanya sih kalau kita di Indonesia puasanya sekitar 13 sampai 14 jam lamanya. Dari subuh sampai maghrib. 14 jam. Untung cuma 14 jam ya. Di negara lain katanya ada yang sampai 21 jam ya Uma. Iya betul itu. Tapi selain ada negara yang puasanya sampai 21 jam, ada juga negara yang puasanya cuma 10 sampai 11 jam. Ini disebabkan faktor alam dan geografis di tiap negara yang beda-beda. Jadi, waktu sahur dan berbuka tiap negara juga beda, sayang. Rara nggak kuat deh kalau sampai maghrib. Rara sayang, kamu kan masih 5 tahun. Jadi kalau mau belajar setengah hari juga nggak apa-apa. Ya? Ra, Musa waktu seumuran kamu puasanya full sampai maghrib. Musa. Kalau kan Musa sampai maghrib, Rara sampai Isya deh. Mana ada Ra puasanya sampai Isya. Ya, Sana. Sampai Isya. Gunakan kode voucher ini. Baik, Dapatkan buat cashback dan teman-teman kebaikan. ya, itu diantaranya ilustrasi ya buat teman-teman. Suaranya suara musiknya. Ya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala buat anak-anakku tercinta ya. Saum di kita alhamdulillah 12 jam. 12 jam ya. Coba teman-teman kalian yang ada di negara yang lain itu ada yang sampai 14 jam, 16 jam, kebayang. Teman-teman dari jam 6 sampai jam 12 malam lagi gimana tuh. Makanya Allah berikan kemudahan-kemudahan khususnya di Indonesia. Berkaitan dengan cuaca pun kan ada cuaca musim panas, ya musim hujan. Maka berbahagialah teman-teman yang ada di Indonesia berkaitan dengan ibadah saum. Dan tadi bisa disaksikan teman-teman, kenapa si teman yang tadi ini tidak mau makan dan minum, padahal sudah ada di depan mata, karena rasa takut ya, kecintaannya kepada Allah. Yang didasari dengan suaranya. nggak ada suaranya. Baik. Ada. Ada nggak? Ada ya? Ada. Ya. Baik. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia. Mudah-mudahan berkaitan dengan saumnya, Allah senantiasa berikan kekuatan hingga pada akhirnya berbuka ya. Nah teman-teman bersyukurlah 12 jam teman-teman sudah melaksanakan ibadah saum. Dari pagi menjelang dari setelah subuh hingga terbenam matahari. Di negara yang lain sampai ada yang 20, ada yang 14 jam, 16 jam. Nah perlu diketahui tadi ada ilustrasi ya gambar berkaitan dengan hal saum. Si anak tadi tidak berani untuk makan dan minum. Sekalipun ada di depan mata, makanan minum itu halal. Karena dia punya keikhlasan yang bagus, ya didasari dengan keimanan dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah saumnya, maka sekalipun tidak ada orang, tetap Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Untuk itu teman-teman, berkaitan dengan saum itu sendiri, menunjukkan tadi bahwa bukan hanya pelatihan disiplin, ya disiplin dalam hal apapun itu hal yang baik. Teman-teman ya, kalau disiplin dalam belajar, dalam menimba ilmu, insya Allah akan berikan kemudahan-kemudahan jalannya. Juga melatih kesabaran saum, sabar. Nanti pada akhirnya endingnya yaitu surga bagi orang-orang yang saum. Sekalipun awalnya ya lapar, dahaga. Namun karena ini adalah kewajiban yang harus ditunaikan bagi umat Islam yang mukallaf, yang dewasa, maka insya Allah. Sekalipun teman-teman kelas 1 ini ya, anak-anak kelas 1, kelas 2 belum dewasa, karena ini pelatihan, maka tetap harus kita jalankan. Seandainya tidak kuat saumnya, baru kelas 1 Pak, saya mah
sampai duhur aja ya, boleh kalau memang tidak kuat. Karena bagi teman-teman masih dalam tahap pembelajaran, pelatihan. Seandainya kuat, Pak Jaka saya mau sampai maghrib, boleh dilanjutkan saumnya. Karena tidak ada perintah Allah yang senantiasa memberatkan, tidak ada. Ya, jadi berlatih untuk sabar. Seperti teman-teman ini ingin ke ayah bundanya beliin HP, ya untuk main gadget jangan, karena teman-teman belum dewasa. Boleh main HP, tapi teman-teman untuk belajar. Setelah belajar, kembalikan lagi kepada ayah bundanya. Ya, karena belum masanya bagi teman-teman masih kecil udah main gadget, main HP. Apalagi menghabiskan waktu di bulan Ramadan dari pagi sampai sore nonton TV, main game, jangan. Ya, lebih baik tilawah Al-Qur'an, bantu ayah bundanya bersih-bersih di rumah tuh ya. Bukan bersihin genteng, bukan. Awas jatuh nanti. Pas saya mau bersihin genteng aja. Jangan. Bersih-bersih lantai aja yang ringan. Tempat tidur, tempat bobo ya. Jangan ngandelin ayah bunda saja, kasihan. Justru inilah saatnya teman-teman belajar dengan ayah bunda di rumah. Membantu. Kapan lagi? Karena kalau udah ke sekolah teman-teman nggak bisa bantu ayah bunda dari pagi sampai sore, coba bayangkan. Tapi kalau di rumah kan teman-teman asik sama ayah bunda. Ngupas-ngupasin bawang, bantuin ibunya masak, boleh. Ya. Ini diantaranya yang kedua. Suaranya Bapak. Halo? Suaranya terputus-putus atau gimana? Bapak jelas. 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 Baik, Sinyal dari sana. Putus-putus, Pak. kembali ke laptop. Ya, terputus-putus ya. Ini kedengaran ya? Ya, subhanallah. Baik teman-teman sekalian, banyak lihat teman-teman ini adalah teman-teman anak-anak yang soleh dan soleha. Ya, dibina, dibimbing, alhamdulillah di SDT Al-Furqon yang senantiasa menghadirkan anak-anak yang soleh ya. Untuk itu bagi teman-teman bersyukurlah ayah bundanya bisa menyekolahkan di SDT Al-Furqon. Ya, ini adalah awal kebaikan buat teman-teman di masa yang akan datang. Kembali kepada pokok permasalahan. Ya, bahasan kita berkaitan dengan saum itu sendiri. Bagaimana saum supaya mudah dan bahagia. Tadi itu relax saja. Ya, jalani saja sepenuh hati. Ya. Insya Allah nanti pada awalnya teman-teman akan disediakan satu pintu yang namanya Ar-Royan. Oleh karena itu tadi niatkan karena Allah dalam menjalankan ibadah saumnya. Ya, yang kedua isi hari-harinya dengan hari-hari yang baik. Dengan sebaik mungkin. Ya, tilawah, tadarus Al-Qur'an, murojaah, ya, sharing dengan teman-temannya, berbagi ilmu dengan ayah bundanya, silakan. Baik teman-teman sekalian, kenapa Allah memerintahkan ibadah saum sih Pak Jaka? Capek-capek, haus, lapar. Teman-teman kalau punya mesin ya, tuh di sini ada pasti yang punya mobil, punya motor ya, kendaraan. Coba kalau teman-teman kendaraan dipakai seterusnya, tidak pernah berhenti. Dari pagi sampai pagi lagi, besok terus dinyalakan, kayak TV, kayak HP, lampu dinyalakan, gimana coba? Satu saat akan meledak, akan kebakar. Belum lagi menghabiskan uang, ya mubazir. Nah, mesin pun ada waktunya untuk meledak. Iya, seperti mesin mobil dinyalakan terus, tidak dimati-matiin, meledak. Ya, pasti rusak sekalipun mobilnya mobil baru. Kalau dinyalakan terus-terusan, tidak dimatikan, meledak. Begitupun tubuh kita, nih teman-teman ya, tubuh kita ini kan usus 12 jari ini tidak selamanya baik. Harus ada istirahatnya, jedanya. Ya, coba kalau teman-teman nih perutnya diisi terus makanan, dari pagi sampai malam diisi makanan terus-terusan. Gimana tuh perutnya? Lalu tidak keluar. Kenyangan. Nah, bisa jadi masuk rumah sakit, dioperasi dan sebagainya. Mesin pun sama. Mesin usus 12 jari yang ada dalam tubuh kita pun perlu istirahat. Nah, teman-teman sudah dipakai 11 bulan, bayangkan. Dari mulai bulan Muharram, Safar, Rajab, Rabiul Awal dan seterusnya 11 bulan, coba teman-teman bayangkan.
perut kita menggiling makanan dan minuman. Maka di bulan Ramadan lah Allah hentikan dulu sementara rehat. Ya, itu pun tidak selamanya. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Dari terbitnya fajar shadiq hingga terbenam matahari. Dari adzan subuh hingga adzan maghrib. Dan itu pun sahur dulu kan. Nah, Nabi mengatakan tasaharu fi sahuri barokah. Ya, sahurlah kalian, makanlah kalian di waktu subuh karena akan senantiasa mengandung keberkahan. Artinya ketika kita menjalankan saum kalau bisa sahur dulu. Ya, bisa dengan nasi, ya, bisa dengan yang manis-manis, roti dan sebagainya. Yang penting diisi. Dan itu rehat sejenak dari pagi hingga sore. Sehingga usus 12 jari teman-teman akan sehat loh, fit insya Allah. Kalau kita bisa menjalankan saum dengan sebaik mungkin. Dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kenapa Allah menyuruh saum? Yang pertama, itu supaya kita mampu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi usus 12 jari yang ada di perut teman-teman ini bukan milik kita. Itu milik Allah. Yang suatu saat akan rusak. Tidak selamanya, tidak abadi. Dari mulai mata, penglihatan, dari mulai telinga, pendengaran, dari mulai mulut, semuanya akan rusak, tidak akan selamanya. Ya, pajak pun nanti lama-lama akan tua. Teman-teman pun nanti sama. Sekarang anak kecil nanti dewasa. Akan kena rusak juga. Makanya direhat dengan ibadah saum. Supaya apa? Supaya sehat. Sumu tasihu. Saumlah kalian dalam 1 bulan itu supaya kalian sehat. Nah, yang pertama tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, apalagi tujuan daripada saum nih teman-teman, mendorong terhadap perbuatan yang baik, yang positif. Yang tadinya mau berkelahi, tonjok-tonjokan gak jadi. Oh, karena kita lagi saum. Mau berbohong teman-teman ke ayah bundanya, enggak jadi bohongnya karena lagi saum. Nah, ini larinya kepada hal yang positif. Tujuan daripada saum ini mendorong orang-orang untuk berbuat baik. Lihat di bulan Ramadan, masjid-masjid penuh dengan kebaikan-kebaikan. Di jalanan orang-orang banyak bersedekah. Itu dengan adanya ibadah saum. Ya, tujuan daripada saum seperti itu. Yang ketiga meningkatkan sifat empati, rasa empati. Kenapa? Coba lapar-laparan, haus-hausan. Ya, kita akan merasakan nanti teman-teman nih. Tidak tahu pun. Iya, lapar teh begini ya. Begitu teman-teman juga yang tidak mampu, yang ada di jalanan, di pinggir jalan, yang tidak punya, yang tidak makan dari pagi hingga sore, ya seperti itulah rasanya. Maka akan timbul sifat empati. Sehingga mau berbagi nanti pada akhirnya dengan adanya zakat fitrah. Yang keempat, apalagi tujuannya mencegah maksiat, perbuatan-perbuatan yang perbuatan yang buruk itu akan terhapuskan dengan ibadah saum. Yang kelima, mengontrol emosi, amarah. Teman yang laginya mau marah gak jadi. Ini soimun, aku ini sedang saum. Teman-teman ada yang mengajak berkelahi, gak jadi berkelahinya. Ini soimun, aku sedang saum. Nanti berkelahinya dilanjutkan setelah maghrib gitu. Jangan. Tetap dijaga ya. Mengontrol emosi, amarah dan sebagainya. Berikutnya meningkatkan kesehatan jasmani. Saum ini badan akan menjadi sehat. Coba teman-teman. Beda dengan orang yang tidak saum. Ya. 11 bulan dijaga makan minumnya terus tidak teratur. 1 bulan ini rehat dulu. Nanti dilanjutkan lagi pada maghrib. Ya. Ini meningkatkan kesehatan jasmani. Sehingga orang-orang yang saum akan selalu sehat. Sebagaimana Rasulullah. Rasul ini tidak pernah sakit semasa hidupnya kecuali 1 kali sakitnya. Ketika menjelang ajalnya kematian datang. Karena selalu menjaga saum. Yang ketujuh, bahwa saum ini adalah rehat sejenak atau refleksi diri. Ya. Artinya dengan adanya Ramadan, dengan ibadah saum, ya merefleksikan diri. Tadi itu rileks, nyantai, 11 bulan sudah lama-lama makan, ya diistirahatkan, direhatkan. Nah ini pelatihan dilakukan. Melatih kesabaran, melatih kejujuran, kedisiplinan. Di situ ada teman-teman dengan ibadah saum. Dan yang ke-8 bagi teman-teman,
berkaitan dengan tujuan ibadah saum, melatih untuk hidup sederhana. Sederhana, jangan berlebihan. Kan teman-teman kalau ke sekolah SD ya, bekalnya ada yang 10.000, ada yang 20.000, belum mau makan di rumah. Nah, dengan Ramadan sederhana. Ya, tidak bawa uang kan kalau ke sekolah, sekarang enggak jajan ya, ditabungkan saja. Buat bekal apa? Buat bekal lebaran katanya Pak Jaka. Untuk berbagi dengan sesama. Ya, mudah-mudahan teman-teman sekalian, Allah senantiasa hadirkan kita sampai pada akhirnya mencapai hari kemenangan, yakni hari raya Idul Fitri. Insya Allah kita akan dapatkan pahala, yakni Allah akan sediakan pintu yang namanya Ar-Rayyan bagi siapapun yang menjalankan ibadah saum yang didasari iman dan karena Allah, imanan wahtisaban, maka jaminannya adalah surga. Demikian buat teman-teman ya, sharing dari Pak Jaka. Semoga ibadah saum teman-teman ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Salam buat ayah bundanya ya. Salam buat ayah bundanya nih yang ada di rumah. Semoga sehat selalu, panjang umur dan dimudahkan rezekinya. Amin. Terima kasih buat Ibu Guru yang dari Ibu Kepala Sekolah SD Al-Furqon dan juga teman-teman guru seperjuangan. Allah senantiasa mudahkan jalan kita dalam menyampaikan ilmu kepada anak. Amin. Buat teman-teman, itu sajalah yang bisa disampaikan. Mohon dimaafkan atas segala kehilafan. Benarnya dari Allah dan Rasulnya, kehilafan dari lisan Pak Jaka sendiri. Buat Bapak Denny selaku host, terima kasih ya atas segala waktunya yang telah diberikan. Bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan yang sama. Jika ada yang ditanyakan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Denny. Pilih ayat. Baik. Itu Pak, strategi kamu. Sudah Pak. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan pada Bapak Zakaria SPDI yang telah menyampaikan materi sangat bermanfaat untuk anak-anak semua ya. Baik anak-anak, sebelum ditutup, silakan barangkali di antara anak-anak di sini ada yang mau ditanyakan kepada Pak Ustadz Jaka, silahkan, dipersilahkan ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Tanyakan aja, silakan ditanyakan. Dari udah Pak. Ya, anak-anak silakan. Kalau nggak ada dari Bapak Ibu gurunya silahkan. Dari para Bapak Ibu guru barangkali ada yang mau ditanyakan kepada Pak Ustadz. Mangga Bu Iro silahkan. Ada? Bu Iro ada Bu Iro? Oh ada ya Bu Iro ada. Nggak ada ya. Pak Guru silahkan. Baik anak-anak, Pak Denny ingatkan lagi ya untuk meng-screenshot bukti daftar hadir dan dikirimkan ke wali kelasnya masing-masing ya. Udah. Nah, yang belum di-screenshot silakan untuk meng-screenshot bukti daftar hadir dan dikirimkan ke wali kelasnya masing-masing. Udah Pak, awal masuk. Baik anak-anak, sebelum ditutup mohon wajahnya menghadap ke kamera semuanya ya. Nanti Pak Denny akan screenshot ya di sini ya. Buat ini. Oh, Pak Denny. Aktif kameranya silakan diaktifkan dulu semuanya. Aduh, udah Pak. Oh, Pak Denny. Ya, yang tidak diaktifkan kameranya dan wajahnya tidak menghadap ke kamera nanti nggak akan ada nilai ya buat anak-anak. Nanti ada hadiah ya dari ketua panitia di akhir acara. Bapak, Silakan. screen-nya kayak nge-lag gitu. Ya Pak. Enggak
Bapak. Ya, 3. Ya, Pak Denny mau screenshot nih. Wajahnya menghadap ke kamera. 3, 2, 1. Siap. Lagi anak-anak siap. Belum semuanya. 3, 2, 1. Silakan. Wajahnya menghadap ke kamera ya. Lagi, ayo. Yang belum menghadap ke kamera, ayo. Bentar, Bapak. Ayo, Pi. Ini rusak. Lagi, ayo. Sambil gaya juga nggak apa-apa ya. Ayo. Yang mana? Ayo anak-anak mana nih yang belum nih? Lagi, ayo. Yang belum mana? Yang belum. Lutfi ini kameranya mati kayaknya nih. Ayo, Paris dan Aisyah. Bangun pagi. Ayo, Napis pada mati nih. Salsabil. Lagi, ayo anak-anak, ayo. Alif itu Pak, Alif itu belum malas semuanya. Pak, Alif. Ayo, mana Alif? Alif itu kudu dibangunin Mana? terus nih. Ayo, Lip. Udah ya. Udah anak-anak ya, capek ya. Udah. Hari ini ada berapa? Baik. Pak Denny, sebelum ditutup, ingatkan lagi untuk anak-anak kelas 3, nanti kelompok Pak Denny habis ini langsung TTQ ya. Yang kelas 3. Baik, Pak Denny mau dengar dulu semangatnya nih. Pak Denny mau yel-yel dulu nih. Pak Denny bilang Ramadan, anak-anak bilang apa? Ramadan. Cinta. Belum. Siap. 3, 2, 1. Ramadan. Cinta. Baik, alhamdulillah. Kita cukup sampai di sini ya. Ya, kita tutup dengan membaca cinta. alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh-olehnya dibawain. Silakan boleh di close ya Zoom-nya masing-masing ya. Bye. Nanti Stan di ini. Bye. Oh, Boleh keluar ya teman-teman ya, boleh keluar ya. Boleh keluar. Terima kasih Pak Ustadz. Voice note, jadi di voice note. Boleh list sendiri ya, silahkan. Pak Ustadz boleh nulis Pak Ustadz? Boleh. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.